wilayah yang saling menghadapi progres dari wilayah sekitar anggota desa yang Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah desa mengucapkan selamat datang kepada Bapak Didi Rudianto beserta rombongan. Selamat datang di Desa Slowot, dan kepada para tamu undangan hadirin semua kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan ucapan terima kasih juga kepada Bapak Didi Rudianto langsung disampaikan oleh Bapak Didi Rudianto, anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Merdeka! 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 Mohon izin Pak Kades berdiri ruang ciri dari tahun 2022 ini. Jadi tembe tahun 2022 kami teman-teman DPRD bisa bersilaturahmi dengan warga dan acara yang dikenal dalam penyerapan aspirasi atau reses. Nah, setahun itu lebih teruntuk. setahun cuma 3 kali. Jadi di periode semester pertama, semester kedua, semester ketiga, dan semester ketiga di akhir tahun 2022. Nah, kemudian jadwal reses itu sudah diatur dan juga pomnya Pak. Awal reses di tahun 2022 itu pomnya dibatasi maksimal 50. Dan yang saya dia leader setiap desa PKL itu. Kemudian yang kedua itu kami singkat habis lebaran dibatasi cuma 100 orang tok. Hari ini juga masih dibatasi 100 orang. Itu jadi kenapa kami baru pertama kali bertemu bersilaturahmi dengan masyarakat Slowot, ya dengan alasan yang mau tembe dibatasi waktu. Nah itu pun kalau mau 100 kita maksimalkan coba di desa Slowot ini sudah 40 orang kalau lihat undangan kita. Artinya sudah 40% dari total kuota yang kami ambil di Pak Ibu. Artinya ini kan penting ya kan. Mereka itu perlu kesama ke, karena setahun itu ya kan. Nah sekecamatan Kalibor 12 desa, ya kan. Nah ngomongnya dibatasi itu sehingga artinya ini menjadi prioritas. Mungkin kalau di desa yang lain saya belum Kali Cepakor, Kali Cepak Kidul, kemudian di Kali Sogra, Karangdada, Pekaja, sama belum desa sekolah Wetan belum. Jadi yang sudah itu desa Kali Bagor, Kali Yori, kemudian Pejerukan, kemudian di seberang Banyumas itu. Sehingga sebagian yang harus kita waktunya. Yang kedua, ini mohon izin juga bahwa karena penyerapan aspirasi juga kadang-kadang waktunya tidak terkoordinasi secara baik dengan sistem informasi pembangunan di desa. DPRD kemarin cuma dikasih 2 hari top-up Rongtina konusulakan membabeda. Dan 2 hari kadang-kadang teman-teman dewan kayak saya itu kadang-kadang juga orang begitu sempat ngurusi ngintipi SIPD, sehingga kadang-kadang yang mau jukut tok, kadang-kadang orang koordinasi dengan Pak Kades, orang koordinasi dengan teman-teman di perangkat desa, cuma ngambil simpel laptop yang ada di Bapak Beda. Kenapa? Karena juga timeline kita kadang-kadang nyewis mulai buka laptop atau mengusulkan pembangunan loadingnya suwe, ya kan, meleburnya suwe. Karena sekarang semuanya KB usulan lewat elektronik lah, lewat mesin, lewat handphone, lewat laptop. Jadi orang babakan yang laptop. Itu yang pertama. Kedua, untuk teman-teman pengurus ranting, mohon izin karena hari ini kita baru pertama kali bertemu secara resmi di Slowot. Ini perlu saya sampaikan juga ke teman-teman pengurus ranting bahwa di partai kita di PD Perjuangan itu untuk tahun 2024 besok model pencalegannya itu dibatasi wilayah, gitu, dibatasi wilayah. Nyong sebagai ketua PAC PD Perjuangan Kecamatan Kalibor ini ampuan kon ngrumati di Kecamatan nang Kalibagor. Terus ditambah maning rong desa nang Kemeranjen.
Desa Kecila karo Desa Pagerala. Yang kudu sering ketemu mereka, maksudnya ya kan? Tekniknya kalau ketemu, ya kita kudu sering ketemu mereka. Yang pertama, itu khusus teman-teman kepada teman-teman pengurus partai. Ini orang-orang bisa bawa panik, mereka kesini opan suara berhasil, ya kok, harus milih mas yang lain masih lagi misalkan ya berhasil, milih anak berdiri, kira berdiri selanya orang ini punya anaknya, ya percuma juga. Jadi ya akhirnya senang dari mana juga, yang ini jadi dia akhirnya kok, naik orang terpaksa ini pak, naik paling ini kok. Jadi loh, daripada pembahasan juga sih itu teman-teman proses strategi. Untuk kemarin tempatnya demikian. Nah, untuk teman-teman yang dari perangkat desa, kemudian dari BPD, ini akan ada juga. Karena minum ini tanpa seizin bapak. Untuk induk tahun 2023 ini satu cuma pembangunan jalan di KT 02 yang berikutnya. Kemudian irigasi tidak membutuhkan efek, cuma saja irigasi itu yang di Babeda. Nah kalau OSP salah pakai, ya kan? Ada 3 yang masuk di Babeda kemarin. Satu lagi talit lah, pokoknya yang di Babeda yang saya lihat itu ada 3 usulan. Tetapi akhirnya karena saya pernah disuruh memilih anggaran, jadi saya cuma ngasih ngetok 2 titik kok untuk yang hidup tahun 2023. Terus kekurangan primer. Nah, kekurangan saya jamin nanti di perubahan tahun 2023. Ya penggunaan fisik jadi ini ya kita masih available ya masih terbuka. Ini saya usul antara 150 sampai 200 juta masing-masing titik. Dan masing-masing desa dan saya kasih 2 titik berarti kan 300 jutaan misalkan, tapi nah, untuk 14 desa berarti kan ini juga hampir sekitar 4 miliar ya kan. Sementara kemampuan Tuhan daerah itu belum begitu maksimal. Ini PDI kalau bisa semua naik partai lain, bila partai lain mau 100 kan. Teman-teman yang hormati, kalau bidang kembali yang lain, saya pikir kalau memang masih kok belum ada yang tercover, kita masih ada peluang juga. Pertama minta bagiannya Pak Ketua DPRD. Kedua minta bagiannya Pak Bupati. Kedua, yang ketiga minta bagian dari Wakil Bupati. Kenapa? Ya karena Wakil Bupati dan PDI, ya kan? Ketua DPRD ya, Ketua Partai PDI Perjuangan, kemudian Bupati ini PDI Perjuangan, ya kita tahu. Tapi syaratnya ini adalah berbasis proposal, berbasis proposal. Proposal itu juga dari Bupati, ya kan? Nanti terusannya ke saya, nanti kita minta disposisi dari itu. Terus tadi yang berbasis keuangan bisa dan desa jalan maksimal 200 juta. Itu. Nah, saya juga ada titipan pesan juga dari Korwil Cap ini menyangkut tentang sekolah di SMP Negeri 4. Pertama usulan beliau, pertanyaan bisa nggak kira-kira SMP 4 kemudian membuat lahan atau beli lahan baru ya kan dengan bapak perintah. Saya sampaikan bisa selama juga SMP 4 itu mengajukan proposal kepada Bupati ya kan. Bupati terusannya ke Ketua DPRD akan kita perjuangkan di badan anggaran. Kedua, bisa kan SMP 4 itu bangun lokal gitu ya kan, mau dijual ruangan baru. Karena mayoritas SMP 4 itu banyak mayoritas orang Solo dan orang Suno ya kan, jadi ruangannya kurang. Aku bisa, asal pakai proposal juga. Kalau cuma 2 gedung bisa bertahap gitu. Karena 1 lantai misalkan kurang juga kan sekitar cukup juga ya kan. Kalau gedung 1 kelas ya sekarang 300 juta lah. Plus dengan kursi ini. Jadi kurang gedung berarti paling murah kan 600 juta. Saya bilang dengan Korwil-Cap kemarin seperti itu. Ketika saya menyampaikan akan ada slot dulu pertanyaan seperti itu.
Sehingga mohon misalkan ke depan besok ada kepala sekolah misalkan mau surat ke desa dalam rangka untuk minta pembuatan proposal untuk pembangunan ruang kelas, pada prinsipnya saya siap memfasilitasi, tetapi tidak lewat aspirasi dari Ibu Widianto, tetapi lewat aspirasi dari ketua DPD atau dari bupati. Jadi hasilnya proposal, tujuan proposalnya kepada bupati, tembusannya kepada ketua DPD. Itu. Kabar yang dia hormati, itu sekelas informasi yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Senang. Kalau selama ini dia berbeda tidak pas, kurang serabu ya Pak, kurang seluruh misalkan, dia jauh di Pak Apuran ini dulu. Tapi sebagai orang yang bagus, berKTP kali bagus, berpengalaman berkok, otomatis saya punya moral yang besar untuk pembangunan Pak Dosis di desa Sorong, baik fisik maupun non fisik. Bisa saja mungkin untuk itu saya juga akan terbuka diskusi, pokoknya ada pertanyaan dari teman-teman BPD, perangkat, masyarakat, monggo saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tokoh Kepemudaan Pak di Solo, untuk rumah saya di Solo. Nah ini karena temanya mengenai penyerapan aspirasi, jadi mungkin ada beberapa yang akan saya sampaikan Pak mengenai aspirasinya. Mungkin untuk pertama aspirasinya yaitu mengenai jalan Pak, karena mungkin tadi sempat Pak Rudi juga jalannya banyak, cuma itu lokasinya kalau nggak salah tadi RT 2 RT 3. Nah kebetulan untuk di lokasi tempat saya Pak, itu di desa Solo khususnya itu ada beberapa titik jalan yang sudah rusak berat Pak. Sedangkan jalan itu merupakan jalan utama yang didahului kurang lebih sekitar 2 RT. Gitu. Jadi itu perlu artinya penanganan khusus dan segera. Apalagi juga ya itu yang dari perempatan itu Pak lapangan naik ke atas itu masuk ke Bakan sama yang turun ke bawah sebagai penyambung di Gerumbul Pegadaian. Itu jalan utama untuk penghubung, dan itu juga merupakan jalur dari pertanian juga Pak, sehingga memang butuh-butuh secepatnya untuk bisa dilakukan tindakan. Untuk yang jalannya kalian, untuk selanjutnya ini mengenai Pak mobil ambulan. Karena kebetulan kan di grup saya bisa jawab khususnya ini belum ada yang punya mobil Pak, sehingga jika terdapat pada orang yang sakit untuk penanganan cepat itu kita ada kesusahan, sehingga penggunaan aspirasi kami mengenai unit ambulan yang mudah-mudahan mungkin jika emang ini dikabulkan yang kita bisa mempermudah kita, apalagi mungkin orang-orang sekitar yang juga membutuhkan kita. Karena memang terjadi juga kayak kemarin Pak, ini baru buat kemarin itu ada maaf ya, saya ada cerita juga kemarin yang ada di Solo khususnya itu kemarin sakit Pak, sakit kurang lebih 2 hari, terus waktu sore kemarin itu dia cepat-cepat ingin dibawa ke rumah sakit. Cuman karena memang nggak ada mobil khususnya bisa Solo juga, itu kesusahan Pak, akhirnya juga kurang penanganan yang cepat Pak. Jadi mungkin untuk kita aspirasi Pak, mungkin 2 aspirasi dari saya sebagai perwakilan pemuda. Untuk yang selanjutnya mungkin pada teman-teman yang lain saya persilakan, mungkin masih banyak juga, jadi saya kasih waktu. Perkenalkan, nama saya Basim dari Sekda Solo. Kami bekerja di pemerintah desa Solo. Kami mengusulkan rumah pemerintah desa Solo, khususnya balai desa. Mungkin Pak Bidi Widianto sudah info mengenai kondisi dan situasi balai desa Solo yang masih sangat memprihatinkan dan kurang bersertifikat. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Bidi Widianto untuk bisa mengadakan secara khusus di bidang pemerintahan desa, yaitu untuk sarana balai desa. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon kepada Bapak Didi Widianto juga mengenai dengan pemberdayaan masyarakat di desa, yaitu dengan adanya produk-produk unggulan pertanian khususnya singkong,
memang untuk pengelolaannya masih sangat-sangat kurang. Maka dari itu mungkin dari Bapak Didi Rudianto bisa menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan pabrik mokaf lah untuk tepung tapioka di wilayah Kecamatan Kalibagon. Mengingat apabila musim panen khususnya ubi kayu itu kebanyakan larinya keluar kota, itu seperti Solo, Jogja dan sebagainya. Maka itu nanti bisa mengangkat daripada para petani yang ada di wilayah Kecamatan Kalibagon pada umumnya. Yang selanjutnya tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa juga mengenai dengan masalah pupuk yang sampai saat ini menurut saya masih belum tepat juga, karena mengingat di waktu musim tanam di desa warga desa kebanyakan sudah mempunyai kartu tani. Namun demikian apabila pas masanya pemupukan pupuknya langka, nah itu kadang-kadang kami yang di pemerintah desa isinya cuma untuk menaruh keluh kesah seperti itu. Maka dari itu bagaimana caranya agar untuk mengenai pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Banyumas, agar apabila masanya para petani memakai itu senantiasa ada. Biasanya para petani itu tidak memikirkan soal harga, sing penting karena bisa tumbuh seperti itu. Kalau dari perubahan 2003 ya maksimal di 2024 itu juga sekalian dari aset di sisi kanan kirinya yang memang juga apa ya ada kayak itu dari warga masih kurang bagus dan sudah ada berusaha seperti usulan di syukur berarti di perubahan 2023. Kalau kita yang masuk di 2024 itu terkait dengan jalan. Kemudian yang lain barangkali yang kami perlu sampaikan juga terkait dengan kita sering mendengar keluh kesah rekan-rekan petani di Solo Pak Budi terkait dengan di desa Solo sudah ada pupuk dan juga saluran irigasi tersier dan irigasi sampingan. Tetapi pada saat musim kemarau itu kekurangan suplai air ke embung tersebut sehingga embung daya airnya habis, juga saluran yang sudah dibangun itu tidak berfungsi lagi, tidak ada airnya. Bagaimana kalau mungkin ada anggaran dari kabupaten, dari anggaran dari kabupaten bisa membuatkan suplai air dari Sungai Serayu dengan mungkin tenaga listrik apa sehingga dia secara otomatis bisa mengisi embung tersebut untuk kebutuhan petani di masa kekeringan. Barangkali itu bisa menjadi prioritas Pak Titi di tahun 2023 sebelum 2024. Ya barangkali itu berusulan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sudah punya mobil sosial itu kan tadi pertama kalinya punya. Jadi kalau dari 2014 saya dilantik di bulan September, kemudian di bulan Januari tanggal 10 Januari 2015 ini adalah SKBP pertama. Jadi SK-nya waktu pas dari awal yang pertama itu Pak Yutu 200 juta itu pertama berikan mobil sosial yang di depan ini. Yang kedua untuk beli posko ini 245 juta dari Sinopo. Pak Yutu 200 juta untuk model sosial ini 80 juta. Tapi sampai hari ini kita masih berjalan. Artinya ketika masih di suatu ketika butuh ambulan untuk di dalam Banyumas itu gratis. Itu silakan kontak ke kami, Mas Tako itu di free home kali baru 24 jam biasanya. Yang kedua tentang jalan. Jadi jalan nanti kalau masih nanti dimasukkan saja di usaha Pak Agus misalkan agar berbeda itu utara ya, kalau ini ya. Apa yang selatan? Sehingga ini itu depo ya. Oh, berarti kalau udang. Nah, Abus Malika. Saya lagi Pak, saya siap. Yang penting nanti masuk di SMP bisa. Nanti jajan bisa kita makan sama terus mengolah ya kan. Tetapi yang di anggaran hidup tahun 2023 kami sudah untuk bisanya kami bantu nanti di anggaran perubahan tahun 2023.
targetnya di akhir tahun 2023. Insya Allah bisa. Jadi bicara anggarannya maksimal 200 juta anggarannya. Nanti tetapi sekali lagi itu kan saya menjadi prioritas dari pemerintah desa bagaimana. Pada kita siap lah. Tentang keberangguran, monggo kalau selama di dalam kota itu bisa kita gratiskan. Tetapi kalau keluar kota, kadang-kadang kan orang saat itu kan misalnya dari Mas tahapan itu kedua biar rujukannya Marlboro orang mampu rujukannya pasti ke di Jogja Sarjito. Nah kalau di Sarjito kita bantuannya 50-50 separuh-separuh itu BBM-nya. Sopir kita sediakan BBM dari keluarga pasien separuh-separuh. Tetapi keluarga pasien selama di Jogja kita urusi kan belum tentu bisa opnam, padahal cuma kontrol saja. Nah ini yang jadi masalah itu adalah surat rujukan dari rumah sakit itu berlaku cuma untuk 1 hari. Untuk 1 hari. Kendalanya dari kadang-kala pas keluarga pasien orang dari duit, ya kan? Orang dari duit pas kunjungan Jogja misalkan. Nah silakan kontak kami. Nah kami karena ada mobil sosial di Banyumas. Kalau mobilnya kita misalkan lagi pas sudah jalan, kita dompetkan dengan mobil sosial yang lain. Misalkan dari temannya Mas Adi Satria, itu juga ada mobil sosial. Itu kedua mobil DPC, biasanya yang rolling seperti itu. Tetapi nanti selama di Jogja, itu nanti keluarga pasien tidak langsung ke rumah, tapi kita antarkan ke rumah singgah, koordinasi di sini. Biasanya makan ini lah, maka Jogja dilihat keluarga pasien yang langsung rumah singgah. Nanti bisa registrasi ke Sarjito, kita ada volunteer, ada tenaga relawan yang di sana sih ngurusi IJGP, mulai pendaftaran, ambil obat, sehingga si pasien ini tidak terlalu capek. Kalau orang Jogja itu orang itu ya kan, jika ada tenaga relawan kita, jaringan kita di Jogja yang ngurusi pasien. Nah, kalau sampai opnam juga demikian. Dan nanti si keluarga pasien yang opnam itu juga nanti akan di rumah singgah yang kita sudah bekerja sama. Artinya si keluarga pasien tidak terlalu mikir terlalu banget tentang misalkan tempat tinggal dan sebagainya. Kalau cuma sudah makan di rumah singgah, asal sudah makan kita sediakan. Cuma dia ada cuma neka-neka ya kok, dan sudah cuma sayur, lauk, adare, minuman kita sediakan di rumah singgah itu karena kita dari subsidi. Setiap bulan ini pasien berapa kita subsidi ke rumah sakit. Permasalahan kita di seluruh desa Banyumas ya kan, berbicara apa-apa buat ya kan. Iya. Nah, pada prinsipnya kemarin tadi sudah ngobrol Pak Kades itu katanya sudah diajukan ke Pak Wakil Bupati dan akan dibawa ke 2023. Nah, kalau dia memang ada, tolong dibantu foto proposal di foto bayar. Kalau saya butuh fisik di foto bayar kok, di foto kirim ke saya nanti pas pembahasan anggaran hidup di tahun 2023 saya kita perjuangkan adanya di situ walaupun disposisinya dari Pak Wakil Bupati, tapi saya bisa memperoleh anggaran di situ. Karena walaupun Pak Wakil Bupati kan diwakili di rapat BPUD itu adalah TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Nah, kadang-kadang disesuai di walaupun ini pada wakil bupati, bupati itu adalah disesuai kan teman-teman SKPD yang lain rebutan anggaran itu. Tapi kita awal pas di badan anggaran itu dari nonton ya kan. Oh, ini selalu dulu gitu. Nah, nanti kita masukkan waktu pas di badan anggaran. Ini Pak Sekda sendiri. Saya nanti saya dikasih fotokopi ke handphone saya di foto dan sebagainya. Nah, kemudian tentang kumpul berkali-kali keseringan Anda apa pembahasan dengan dinas terkait, ini jawabannya siap gitu loh. Siap ya kan. Nah, sementara fungsi kami di DPR tidak sampai ke eksekusi yang hanya memberi kontrol saja apa yang akan dilakukan oleh kita. Tapi masukan ini sudah mulai zaman dahulu mas ya kan, mulai zaman pas pilkada Mira kami betul banget ya, pas pilkada kemarin lagi ramai-ramai tentang pupuk ini loh. Tapi yang sampai hari ini yang sebenarnya mafia akan bawa ketika kita butuh barangnya langka ya kok.
barangnya anak, mulai kangelan tuh, walaupun sudah dibikin sedikit upaya kan, dari kelompok tani dan sebagainya, tapi yang permasalahan mentalitas di perusahaan tempat sakit. Hari ini pupuk berkelanjutan, ini punya itu, mau Indonesia negara produksi nano sawit yang paling gede terlalu berjutu, jadi kebetulan di lahan di sana kan kita bersama dengan Pak Bu. Jadi saya punya lahan sana Pak, udah berjutu sih, ya kan? Itu kita punya sawit yang